selamat pagi. Apa kabar semuanya? Miss Marlin berharap anak-anak tetap sehat bersama dengan keluarga ya. Nah, anak-anak, pagi ini kita mau belajar mata pelajaran agama. Miss Marlin mengajak kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau memulai semua aktivitas kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, terlebih khususnya Tuhan, kami mau belajar. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, kepintaran daripada Tuhan, agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan masuk di pembelajaran yang ke-11 dengan tema teman dalam susah dan senang. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Silakan anak-anak membaca ya. Anak-anak, apakah kita mau berteman dengan orang lain hanya ketika ia dalam keadaan senang, sedangkan ketika ia susah kita meninggalkannya? Seharusnya tidak demikian. Kita harus menjadi seorang teman bagi orang lain, baik ketika susah maupun senang. Anak-anak, di pelajaran yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar mengenai teman atau sahabat. Kita dapat belajar dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Anak-anak bisa membaca dalam 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Walaupun Daud sangat dibenci oleh Saul, ayah Yonatan tetap mau berteman dengan Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud, demikian juga Daud sangat mengasihi Yonatan. Yonatan dan Daud selalu berteman baik dalam keadaan senang maupun susah. Anak-anak, kita belajar dari persahabatan Daud yang selalu ada dalam keadaan susah dan senang. Anak-anak pasti sudah tahu karena dalam pembelajaran yang kita sudah bahas, kita sudah menyinggung mengenai persahabatan dan juga teman yang baik. Ketika dalam keadaan yang baik, aman dan nyaman, murid-murid Tuhan Yesus selalu mengikuti Tuhan. Namun, ketika Tuhan Yesus dalam masalah, sedih dan ketakutan, murid-muridnya meninggalkan Dia. Bahkan Petrus mengatakan bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus bukanlah contoh teman yang baik, walaupun pada akhirnya ia mengakui kesalahannya. Anak-anak, murid Tuhan Yesus adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus dalam masalah, mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Petrus mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Anak-anak, ini merupakan suatu contoh yang tidak baik. Nah, anak-anak, ketika kita punya teman, kita harus tetap ada dalam suka maupun senang. Kita tidak boleh meninggalkan teman dalam susah. Kita hanya mau berteman dengan dia saat senang. Itu bukanlah hal yang baik. Menjadi teman dalam susah dan senang bagi teman kita atau orang lain artinya bahwa dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan teman kita sendirian. Terlebih ketika ia berada dalam masalah, kesusahan, dan kesedihan, kita harus selalu ada untuk teman kita. Itu namanya berteman yang baik. Nah, anak-anak, seperti firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 7 yang mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Bahkan seorang teman bisa menjadi seorang saudara. Anak-anak,
Seorang teman adalah orang yang mengerti kita. Jadi, dari teman kita, kita bisa jadikan dia sebagai saudara kita. Tempat kita meminta tolong, tempat kita bercerita, tempat kita bermain bersama-sama, itu adalah contoh teman yang baik. Jadi anak-anak, kita belajar ya menghargai teman kita, menyayangi teman kita sama seperti saudara kita. Karena itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah suatu dari anugerah dari Tuhan untuk kita. Anak-anak, kita harus menjadi teman baik bagi orang lain, bagi ketika mereka susah maupun senang. Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa juga mau berteman dengan kita dalam keadaan apapun kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalin kita, walaupun terkadang kita membuat sesuatu yang tidak berkenan dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, seperti itu juga ya anak-anak, dalam berteman, dalam situasi apapun teman kita harus selalu ada untuk teman kita, karena itu adalah sesuatu yang penting bagi teman kita. Jadi kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang selalu setia bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun kita. Anak-anak, sampai di sini saja materi kita untuk hari ini, tetapi Miss Marlin memberikan tugas. Silakan anak-anak menceritakan tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Secara singkat saja ya. Nanti anak-anak bisa menuliskan di buku tulis, baru kirim ke Miss. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah selesai belajar untuk hari ini. Semuanya kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan ya. Semua kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan selama kami belajar. Kiranya Tuhan terus menolong, berkati kami. Biarlah apapun yang kami pelajari hari ini, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati semua. Kiranya Tuhan terus memberikan kami kesehatan daripada Tuhan agar kami tetap sehat. Berkati juga setiap orang tua dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.